البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala al-hadisul hadi wassalasun ba'da arba'imi'ah 431 di cetakan yang ini. Wa an Samurata binti wa an Samurata bin Jundub radhiyallahu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala minhum man ta'khudhuhun naru ila ka'baih. Allahul musta'an. Di antara orang yang di neraka itu ada yang sudah diambil oleh api neraka sampai ke kedua mata kakinya, ke buku lalinya. Ka'ab dikatakan Ka'ab karena apa? Mustadir, yaitu bulat atau bundar. Wa minhum man ta'khudhuhu ila rukbatai. Di antara mereka ada yang dibakar oleh api neraka sampai ke lututnya, rukbah. Wa minhum man ta'khudhuhu ila hujzatih. Di antara mereka ada yang diambil oleh api neraka sampai ke pinggangnya. Hujzah, yaitu di daerah ikat pinggang itu. Wa minhum man ta'khudhuhu ila tarquwatih. Di antara mereka ada yang diambil oleh api neraka sampai ke tarquwatih, yaitu sampai ke lehernya. Disebutkan oleh Imam di sini rawahu Muslim, al-hujzah maq'idul izar, yaitu apa? Tempat meletakkan kain sarung, tahta surah, yaitu di bawah pusat. Wa tarquwah bi fathit ta wa dhammil qaf huwal azmul ladzi inda sagratin nahar, yaitu apa? Tulang yang ada di benjolan leher itu. Jadi ya di ujung leher, maksudnya di pangkal leher. Berarti dohirnya ya pangkal leher mungkin ya. Baik. Yang dekat dengan dada dohirnya, wallahu alam. Walil insani tarquwatani fi janibain nahar. Manusia memiliki dua tulang di kedua sisi lehernya itu. Baik. Berarti dari hadis ini kita mendapatkan tentang kengerian keadaan di hari kiamat. Kalau dalam pertemuan yang lalu kita sudah mendapatkan orang sekedar diletakkan di telapak kakinya saja dua bara api, otaknya sampai mendidih. Bagaimana dengan yang disebutkan di sini? Ada yang dibakar oleh api, bukan sekedar baranya, tapi apinya itu sampai ke mata kaki. Tentunya ini lebih menyakitkan, entah otaknya seperti apa. Tapi apa masalahnya, dia tidak mati, maka ini betul-betul tersiksa terus-menerus. Nauzubillah. Tayyib, dan di antara mereka ada yang dibakar sampai ke lututnya. Dan di antara mereka ada yang dibakar sampai ke pinggangnya. Dan di antara mereka ada yang dibakar sesuai dengan sampai ke lehernya. Ini apa yang membedakan? Yaitu amalannya. Walikullin darajatum mimma amilu. Setiap orang mendapatkan derajat sesuai dengan yang menjadi amalan dia. Maka penduduk surga derajatnya bertingkat-tingkat sesuai dengan amalan, dan penduduk neraka darokatnya juga apa? Berlapis-lapis sesuai dengan amalannya. Tentunya yang paling bawah dibakar sampai habis-habisan, naudzubillah. Nah, yang di atas maka apa? Mendapatkan yang lebih ringan dan sebagainya. Sebagaimana dalam hadis siapa itu? Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya Rasulullah, ma aghnaita an ammika Abi Thalib wa qad kana yahuduka wa yaghdabulak. Wahai Rasulullah, apa faedah yang boleh Anda berikan kepada paman Anda Abu Thalib, sementara dia dulu itu melindungi Anda dan juga apa? Dia marah untuk membela Anda. Maka Rasulullah mengatakan, disebutkan hadis yang tadi itu, yaitu apa? Lahu syirakani minan nar. Dia memiliki dua sendal dari api neraka, atau dalam lafaz yang lain adalah jamrotan ini, atau dalam lafaz yang lain fi dohdohin minan nar, yaitu di perairan yang dangkal dari api neraka. Airnya itu hanya sampai apa? Air dari api neraka sampai ke mata kakinya saja. Yaghli biha yaghli minhu dimaghuh, yang dengan itu otaknya mendidih. Walaula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena pertolongan saya, niscaya dia ada di lapisan paling bawah dari api neraka. Karena paman sendiri sudah tahu anaknya, sudah tahu anak asuhnya seperti apa. Kenapa masih nggak percaya juga? Bahkan apa? Ini menyebabkan orang kafir makin ragu. Oh, ini orang dalam aja, dia nggak mau masuk Islam. Berarti apa? Memang dia tahu tentang buruknya agama keponakannya ini. Jadi apa? Malah jadi fitnah.
Kalau bukan karena syafaat Nabi, niscaya dia di lapisan paling bawah dari neraka. Tapi dengan syafaat itu dia hanya di lapisan apa? Yaitu di perairan yang dangkal. Ini menunjukkan orang yang di bawah-bawah tentunya apa? Pembakarannya jauh lebih dahsyat. Dan boleh jadi betul-betul apa? Betul-betul dia dikepung oleh api neraka, sebagaimana dalam dalil-dalil yang lain untuk orang-orang yang di dalam neraka itu. Ini menunjukkan bahwasanya amalan itu bertingkat-tingkat, sehingga perlakuan dan hukuman juga bertingkat-tingkat. Sebagaimana dijelaskan oleh Ali Al-Qari rahimahullah ta'ala dalam Mirqatul Mafatih. Ini menunjukkan bahwasanya keadaan penduduk neraka itu bertingkat-tingkat sesuai dengan amalan mereka. Ini apabila kita katakan bahwasanya penduduk neraka itu mereka bahwasanya orang kafir itu mukhatabuna bi furu'is syariah. Mereka juga apa? Terbebani dengan syariat-syariat yang bercabang. Baik, kalau memang mereka itu hanya dosanya dengan sebab kekufuran, niscaya boleh dikatakan sama. Tapi kenapa mereka bertingkat-tingkat di dalam neraka? Karena apa? Amalan dosa itu bukan hanya kekufuran, boleh jadi maksiat ini, maksiat itu, tidak syukur terhadap nikmat ini ataupun nikmat yang itu, atau meninggalkan ketaatan yang ini dan ketaatan yang itu, sehingga memang siksaannya pun bertingkat-tingkat. Penduduk neraka seperti itu, demikian pula orang yang sempat masuk ke dalam neraka dari kalangan mukminin. Ada yang dibakar sekian, ada yang sekian, ada yang sekian, dan seterusnya. Baik, dan dari hadis ini kita mendapatkan faedah bahwasanya apa? Al-dzambu lahu hararah. Dosa itu memang memiliki panas, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhuna Yahya hafizahullah, dan dalilnya banyak sekali tentang masalah ini. Di antara dalil yang beliau datangkan adalah hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah radhiyallahu an, tentang orang yang mengatakan, "Ya Rasulullah, ihtaraqtu." Wahai Rasulullah, saya terbakar. Rasulullah bertanya, apa itu? Wa ma ihtaraqta? Apa yang menyebabkan engkau terbakar? Dia mengatakan, waqa'tu ala ahli fi nahari Ramadan. Saya mendatangi keluarga saya menggauli istri saya di siang hari Ramadan. Rasulullah kemudian menyebutkan apa? Kafarahnya. Beliau tidak mengingkari bahwasanya dosa itu membakar. Demikian pula di dalam apa? Hadis doa istiftah muttafaqan alaih dari Abi Hurairah juga itu. Allahumma ghsilni min khataaya bil ma'i wassalji wal barad. Ya Allah, sucikanlah saya dengan dari kesalahan saya dengan apa? Dengan air dan juga dengan salji dan juga dengan apa? Barat, dengan ais. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini menunjukkan bahwasanya dosa itu memang sangat panas. Makanya apa? Mensucikannya adalah, membersihkannya adalah dengan air, terutama air-air yang dingin. Ini menunjukkan memang dosa itu adalah panas. Maka jangan heran kalau apa? Inti siksaan bagi orang yang berdosa adalah api. Wallahul musta'an. Demikian pula keadaan di padang mahsyar. Minhum man ya'khudhuhumul araqu. Apa itu? Ila ka'baihi wa ila rukbataihi wa ila hiqwaihi wa minhum man yuljimuhul araqu iljaman. Di antara mereka ada yang ditenggelamkan oleh api neraka, ditenggelamkan oleh peluh di padang mahsyar itu sampai ke buku lalinya, sampai ke mata kaki, ada yang juga sampai ke lututnya, ada yang sampai ke hiqwaih yaitu pinggangnya, ada yang sampai bahkan apa? Sampai ke mulutnya. Betul-betul ditenggelamkan oleh peluh. Ini sebabnya apa? Yaitu kadar dosa. Sementara di sebagian muslimin, sebagian orang ada yang bahkan tidak terkena peluh, bahkan apa? Mendapatkan naungan. Sesuai dengan apa? Kadar amalan. Baik. Dan dari hadis ini ada suatu pertanyaan. Pertanyaan ini dinukilkan oleh siapa? Oleh Syekhuna Muhammad Ali Adam Al-Ethiopi di dalam syarah beliau terhadap Sunan Nasa'i. Yaitu apa? Kita lihat dari hadis ini, ada yang sampai ke mata kaki, ada yang sampai ke lutut, ada yang sampai ke leher. Berarti apa? Berarti tangannya terbakar, lututnya terbakar. Demikian pula apa itu? Telapak kakinya juga terbakar. Padahal dalam hadis Ibnu Abbas, Rasulullah telah menyebutkan tentang apa itu? Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dzum. Saya diperintahkan untuk sujud di atas apa itu? 7 tulang. Sementara di dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan apa itu? Fa innallaha, Rasulullah mengatakan fa innallaha qad harrama 'alan nar an ta'kula a'dha as-sujud. Allah Ta'ala telah mengharamkan api neraka untuk memakan anggota sujud. Sementara tadi apa? Jelas ini menunjukkan api nerakanya juga memakan tangan, memakan lutut. Sementara ini semua adalah anggota sujud. Demikian pula memakan telapak kaki. Sujud bukan telapak kaki, tapi apa? Ujung-ujung jari kaki itu. Lalu bagaimana cara menggabungkan dalil yang ini dengan dalil yang itu? Dinukilkan oleh Syekhuna Muhammad Al-Ethiopi tadi.
yaitu apa? Allah Ta'ala mengharamkan dia untuk betul-betul memakannya. Tapi kalau sekedar menyentuh, membakar, kemudian tidak sampai memakan, maka ini mungkin sebagaimana dalam hadis ini. Sekedar apa? Al-akhad, bukan sampai akal. Karena kalau larangannya adalah antakul, yaitu sampai api neraka memakannya. Sementara untuk hadis ini sekedar akhad, sekedar apa? Membakar atau mengambil saja. Ini boleh jadi seperti itu kata beliau, dan boleh jadi ada hakikat yang lain. Dan beliau menisbatkan ini dari apa? Penjelasan Qurtubi di dalam Mufhim. Cuma ana belum dapat. Dari sekilas ana cari belum dapat dari Al-Mufhimnya. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.